Girejo baru tapi tanpa pokok karena udah habis ya hanya waktu dari pemerintah aja jadi masuk orang-orang terlihat Senang sekali rasanya saya bisa kembali ke desa ini, bisa bertemu teman, serta warga masyarakat yang pernah saya dampingi dalam kasus perjuangan warga masyarakat Kedung Ombo, sebuah desa terpencil yang terletak di Kecamatan Miri, Sragen, Jawa Tengah. Desa ini termasuk dalam salah satu desa yang ada di pinggiran waduk besar yang ada di Indonesia. Ya, Waduk Kedung Ombo. Mendengar namanya saja sudah terbayangkan betapa besarnya waduk ini. Dari nama kedung yang dalam bahasa Jawa berarti kolam dan ombo yang berarti luas. Namun jika kita menelisik ke sejarah terbentuknya ini, tak kalah luas juga penderitaan serta hak-hak warga masyarakat yang ikut tenggelam di dalamnya. Namun kedatangan saya kali ini tidak untuk membahas hal tersebut, melainkan untuk memenuhi sebuah undangan dari teman lama. Seorang yang jauh sudah saya kenal sebelumnya, sewaktu saya masih aktif di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Beliau adalah Paris Rajanto, seorang tokoh masyarakat Kedung Ombo, dan juga seorang aktivis yang namanya selalu menghiasi surat kabar yang berisi tentang perjuangan warga masyarakat Kedung Ombo kala itu. Semangatnya bahkan masih terlihat sampai saat ini, selalu berapi-api ketika bercerita tentang sejarah Kedung Ombo dan perjuangan menuntut hak-haknya. siapa tidak coba tanya siapa yang tidak memperjuangkan tanah Kedung Ombo, nggak usah punya pasang surut. Itu baru Nanti sama Mas Teguh sama Mas Paris terus disudutkan ke bidang hukum, saya nggak berani ya nanti kayak gitu. Kita kan hanya mau intinya reuni aja bahwa dulu bersama-sama makan nasi kucing, tapi sekarang sudah bisa memutuskan sebuah kebijakan. Ada nggak kebijakan yang kebetulan itu agak sedikit menjadi obat kangen dengan warga Kedung Ombo? Di rumah sekaligus aula yang ia jadikan sebagai ruang temu rakyat, hari ini ia bersama putranya Niko Wauran, yang juga berprofesi sebagai advokat dan ketua Yayasan Kedung Ombo Berdaya, mengadakan sebuah acara forum warga yang bertajuk Ngrembug Desa Gilirejo. Dan kebetulan saya diundang turut, serta menjadi narasumber dalam acara tersebut. Bersama teman lama juga yang saat ini menjadi anggota DPR RI di Komisi 5, Saudara Sriyanto Saputro. Acara ini juga sekaligus menjadi sebuah pertemuan kembali dengannya, yang notabene kami sudah lama sekali tidak bertemu. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia 2025. Dan sebagai narasumber saya dan Sriyanto Saputro, diminta sedikit memberikan sedikit pandangan kami mengenai Kedung Ombo, serta infrastruktur desa Gilirejo. Terus yang lain saya kira bahwa kalian Kedung Ombo ini menyimpan secara panjang ya, secara panjang dan saya kira berhikmah.
Jadi tidak hanya kita misalnya mengeluh, tetapi ada juga kebanggaan-kebanggaan yang perlu kita sampaikan juga. Misalnya, kalau saya mencoba melihat beberapa teman itu melakukan disertasi juga di sini. Gelar doktornya itu diambil dari Kedungombo ya, belum gelar master atau yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa Kedungombo ini menjadi perhatian secara akademik. Bahkan komunitas wartawan, kelompok diskusi wartawan, kalau pembinaan dan Semarang damel buku judulnya Menyelami Kedungombo. Pramila kalau warga Banten coba berbukuan tentang Kedungombo, terutama wilayah Boyolali. Akhirnya saya mau pensi. Nah mungkin sedang ngejob ini pengennya pripun, sing penting amplop 2029 1.000 nak perlu tak tuku 200.000 apa orang ngono, tapi aku bantu jenengan pilih sing putih kira-kira bantu kan, berarti pemilih cerdas. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini perlu clear. Acara hari itu berlangsung dengan lancar, dan di akhir acara kami ditutup dengan makan bersama dengan lauk ikan nila yang diambil dari peternakan ikan warga yang ada di Kedungombo. Dan ini menjadi satu kenikmatan yang Allah hadirkan di balik tenggelamnya sebuah hak-hak rakyat yang hingga kini belum terpenuhi oleh pemerintah kala itu. Menjadi kehormatan serta kebanggaan bisa datang dan hadir kembali ke Desa Giri Rejo. Desa kecil dengan sejuta kisah dari masing-masing warganya. Dan ternyata belum selesai sampai di situ. Kembali lagi saya diminta untuk mengisi khutbah Jumat di salah satu masjid yang berada di Desa Giri Rejo ini. Dan tentunya ini juga menjadi satu kehormatan lagi buat saya pribadi. Ibadah kepada Allah tersebut pada akhirnya menjadi sebuah bukti dan ketakwaan seorang hamba. Dan di akhir video ini saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Giri Rejo